Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Leicester versus Sheffield United menang 2-0, si rubah jaga asa ke Eropa. Duel berlangsung di King Power Stadium. Tim tuan rumah berhasil unggul di menit ke-29 lewat aksi Ayoze Perez. Memasuki menit ke-79, Demarai Gray memantapkan keunggulan Leicester menjadi 2-0. Skor tidak berubah hingga laga usai. Dengan kemenangan ini, Leicester tetap berada di urutan keempat klasemen Liga Inggris dengan 62 poin, sementara itu Sheffield tertahan di posisi ke-8 dengan 54 poin. Crystal Palace versus Manchester United, Setan Merah menang meyakinkan 2-0. Duel Crystal Palace versus Manchester United berlangsung di Selhurst Park. United unggul 1-0 di babak pertama. Marcus Rashford mencetak gol keunggulan Setan Merah di injury time babak pertama. MU berhasil menggandakan skor di menit ke-78 lewat aksi Anthony Martial. Hasil ini membuat MU mengkoleksi 62 poin dari 36 laga dan berada di urutan kelima. Sementara itu, Crystal Palace tertahan di peringkat ke-14 dengan 42 poin. Hasil Liga Inggris hari ini, Everton bermain imbang 1-1 dengan Aston Villa, Southampton bermain imbang 1-1 dengan Brighton. Spal versus Inter menang 4-0, Nerazzurri kembali rebut posisi kedua. Laga Spal versus Inter di pekan ke-33 Liga Italia digelar di Stadio Paolo Mazza. Tim tamu unggul 1-0 di babak pertama berkat gol Antonio Candreva. Di paruh kedua, Inter menambah 3 gol lewat Cristiano Biraghi menit ke-55. Alexis Sanchez menit ke-60. Biraghi wants another one, instead he tees up. Dan Roberto Gagliardini menit ke-73. Young collects, Young's ball in and Gagliardini. Tambahan poin penuh dari laga ini mengembalikan Inter ke peringkat kedua klasemen Liga Italia. Sementara itu Spal terbenam di dasar klasemen dengan 19 poin. Di pertandingan lainnya Torino menang 3-0 atas Genoa. Barcelona versus Osasuna, unggul jumlah pemain, Barca takluk 1-2. Bermain di Camp Nou, Osasuna pulang membawa 3 poin. Tim tamu berhasil unggul lebih dulu di menit ke-16 lewat aksi Jose Arnaiz. Barca baru bisa menyamakan skor di menit ke-62 lewat tendangan bebas Lionel Messi. Osasuna bermain dengan 10 pemain setelah Enrico Lego diusir wasit di menit ke-77. Sayang, Barcelona tidak bisa memanfaatkan keadaan. Sebaliknya, tim tamu yang bisa mencetak gol di penghujung laga lewat aksi Roberto Torres. Dengan kekalahan ini, Barcelona otomatis gagal mempertahankan gelar La Liga. Real Madrid versus Villarreal menang 2-1, Los Blancos juara Liga Spanyol. Bermain di Estadio Alfredo Di Stéfano, Los Blancos unggul berkat gol-gol dari Karim Benzema di menit ke-29 dan menit ke-77. Sedangkan Villarreal hanya bisa membalas lewat gol Vicente Iborra di menit ke-83. Dengan hasil ini mereka mengumpulkan 86 poin. Dengan sisa 1 laga, Madrid sudah tidak mungkin dikejar Barcelona yang di saat bersamaan kalah 1-2 dari Osasuna dan baru mengumpulkan 79 poin. Hasil La Liga hari ini, Eibar menang 3-1 atas Valladolid,
Mallorca kalah 1-2 dari Granada. Celta Vigo kalah 2-3 dari Levante. Real Sociedad bermain imbang 0-0 dengan Sevilla. Real Betis kalah 1-2 dari Alaves. Valencia menang 1-0 dari Espanyol. Getafe kalah 0-2 dari Atletico Madrid. Dan Bilbao kalah 0-2 dari Leganes. Gelar Liga Spanyol 2019-2020 terasa spesial buat Real Madrid. Keberhasilan Madrid mengunci gelar kampiun La Liga mendapat apresiasi dari Perez. Dia menyebut titel musim ini spesial lantaran Sergio Ramos dan kawan-kawan mampu mendongkel Barcelona dari puncak klasemen seusai masa lockdown serta meraih kemenangan beruntun sejak kompetisi bergulir lagi pada Juni lalu. Titel Liga Spanyol 2019-2020 menjadi gelar La Liga ke-34 Madrid sepanjang sejarah. Los Merengues terakhir kali menjadi kampiun negeri Matador pada musim 2016-2017. Buat Zidane, juara La Liga lebih menyenangkan dari Liga Champions. Real Madrid sukses menjadi juara Liga Spanyol musim ini. Pelatih El Real, Zinedine Zidane, mengungkapkan rasa bahagianya usai memenangi gelar. Rasanya luar biasa, karena apa yang telah dilakukan para pemain benar-benar mengesankan. Saya kesulitan menggambarkan perasaan saya saat ini. Liga Champion adalah Liga Champion, tetapi gelar Liga ini terasa lebih menyenangkan karena kompetisi Liga Spanyol benar-benar mengagumkan, kata Zidane selepas laga dikutip oleh Marca. Real Madrid angkat trofi La Liga tanpa kehadiran fans. Madrid harus berpesta mengangkat Piala La Liga tanpa kehadiran supporter setianya. Hal tersebut lantaran duel Madrid versus Villarreal digelar secara tertutup tanpa penonton demi mencegah penyebaran virus corona. Tidak hanya itu, para penggemar Madrid juga tidak merayakan pesta juara timnya di jalanan ibu kota Spanyol tersebut. Melansir Marca, Los Blancos memang meminta pendukungnya untuk menunda pesta kali ini demi alasan keamanan dan kesehatan. Para pendukung Madrid pun patuh dengan anjuran klubnya tersebut. Tidak terlihat kerumunan penggemar di Plaza Cibeles yang biasanya menjadi lokasi pusat perayaan pesta juara Los Blancos. Messi, Barcelona lemah. Kekalahan Barcelona dari Osasuna membuat Lionel Messi marah. Messi kecewa berat dengan performa Barcelona akhir-akhir ini. Jika tak ada perubahan, kapten Barcelona itu tak yakin timnya bisa melaju lebih jauh lagi di Liga Champions. Kompetisi yang tersisa di mana Los Culés masih bisa meraih trofi. Saya kasih tahu, kalau kami terus seperti ini, kami tidak akan melaju di Liga Champions karena kami tidak cukup bagus untuk mempertahankan gelar La Liga, ujar Messi seperti dikutip AS. Paul Pogba segera teken kontrak jangka panjang di Manchester United. Sebuah kabar baik datang bagi para fans Manchester United. Gelandang mereka, Paul Pogba, diberitakan sudah sepakat untuk menambah masa baktinya di Old Trafford. The Sun mengklaim bahwa ada alasan mengapa Pogba akhirnya bersedia bertahan di Manchester United. Ia menilai bahwa skuad Setan Merah saat ini sudah berbeda dari tim mereka di awal musim kemarin. Pogba dilaporkan akan menaikkan kontrak jangka panjang di MU. Sang gelandang akan menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun di Old Trafford hingga 2025 mendatang. Pogba juga diberitakan akan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan, kendati saat ini kedua pihak masih membahas terkait gaji ini. Inter Milan diklaim akan depak Antonio Conte ganti dengan Diego Simeone. Inter Milan tampaknya mulai mempertimbangkan untuk mendepak pelatih mereka saat ini, Antonio Conte, untuk kemudian menggantinya dengan pelatih Atletico Madrid Diego Simeone. El Chiringuito mengklaim bahwa ada potensi Nerazzurri mewujudkan perekrutan Simeone yang tak lain merupakan legenda mereka. Sebab Simeone bukan sosok yang asing bagi Inter. Pria 50 tahun tersebut pernah memperkuat La Beneamata ketika aktif bermain selama 2 musim antara tahun 1997 sampai dengan 1999. Dalam periode tersebut, dia mempersembahkan Piala UEFA untuk Inter Milan. Fiorentina dilaporkan dekati Mario Mandzukic.
Fiorentina dilaporkan mendekati mantan pemain Juventus Mario Mandzukic yang saat ini berstatus bebas transfer. Mandzukic tidak terikat dengan siapapun setelah meninggalkan klub Qatar Al Duhail awal bulan ini. Dikutip dari Football Italia, Fiorentina dilaporkan sedang berusaha membawa Mandzukic kembali ke Italia dan menawarkan kontrak 2 tahun dengan gaji 3 juta euro per musim. La Viola juga menawarkan opsi perpanjangan kontrak 1 tahun. Manchester City siapkan 1,19 triliun rupiah untuk Koulibaly. Manchester City dilaporkan harus mengeluarkan dana sebesar 65 juta pound sterling atau sekitar 1,19 triliun rupiah untuk mendaratkan bek Napoli Kalidou Koulibaly. Akan tetapi nilai Koulibaly saat ini lebih murah dibandingkan permintaan awal yang mencapai 80 juta pound sterling atau sekitar 1,46 triliun rupiah. Koulibaly memang telah menjadi target jangka panjang City dan ingin menduetkannya dengan Aymeric Laporte sebagai pasangan pilihan pertama demi memperbaiki lini yang menjadi kelemahan skuad Manchester Biru saat ini. Saingi Barcelona, Manchester City buru Lautaro Martinez dari Inter Milan. Barcelona kini bukan satu-satunya klub yang menginginkan Lautaro Martinez karena Manchester City juga dilaporkan ikut dalam perburuan bomber Inter Milan tersebut. Meski telah lama dikaitkan dengan rumor transfer menuju raksasa La Liga, namun Sky Sport mengatakan bahwa bintang muda Argentina itu lebih berpeluang pindah ke Liga Premier Inggris mengingat City memiliki kekuatan finansial yang lebih baik. City menilai bahwa Lautaro yang mengemas 18 gol dalam 39 penampilannya bersama raksasa Serie A sepanjang musim 2019-2020 itu cocok menjadi suksesor Sergio Aguero. Menang lawan Liverpool, Arsenal pede hadapi City. Kemenangan atas Liverpool mendongkrak rasa percaya diri Arsenal. The Gunners pun yakin bisa memberi perlawanan saat menghadapi Manchester City di Piala FA. Dalam 2 kali pertemuan di Premier League musim ini, Arsenal selalu kalah dari City. Kedua pertandingan tersebut berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan The Citizen. Meski demikian, bek Arsenal Cedric Soares yakin timnya mampu memberi perlawanan kepada City. Berbekal kemenangan atas Liverpool, Arsenal siap menghadapi ujian dari tim arahan Pep Guardiola itu. Sudah juara Liga Inggris, wajar Liverpool main jelek. Liverpool sedang dalam laju yang tak bagus-bagus amat setelah mengunci gelar Liga Inggris. Terakhir, Liverpool kalah saat bertandang ke markas Arsenal dengan skor 2-1 pada hari Kamis 16 Juli. Kekalahan ini membuat Liverpool gagal mematahkan rekor 100 poin milik Manchester City. The Reds maksimal musim ini cuma bisa mengumpulkan 99 poin. John Aldridge kecewa dengan penampilan buruk Liverpool beberapa laga terakhir setelah menjadi juara Liga Inggris. Di sisi lain, dia memaklumi penampilan pasukan Jurgen Klopp tersebut. Manchester City rilis jersey kandang musim 2020-2021. Manchester City baru saja merilis jersey resmi mereka untuk mengarungi musim 2020-2021 mendatang. Seperti biasa, warna biru langit masih jadi warna kandang The Citizen. Bekerja sama dengan Puma, ada hal yang terlihat beda dalam seragam baru kali ini, yakni keberadaan pola mosaik berwarna putih. Mosaik itu tak sembarangan, melainkan mengacu pada sejarah kota Manchester. Mosaik telah menjadi bagian penting dari sejarah kota Manchester sejak 100 tahun lalu yang menghiasi gerbang-gerbang di Northern Quarter, sebuah lingkungan di Manchester yang syarat seni jalanan, bar-bar, restoran, toko fashion, dan piringan hitam independen. Diego Simeone tak terkejut Chelsea incar Jan Oblak. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone tak terkejut kepada Chelsea yang tertarik kepada Jan Oblak. Sebuah laporan di Inggris dan Spanyol menyebutkan Chelsea mengincar Oblak dan mereka siap menawarkan uang ditambah tukar guling kiper dengan Kepa Arrizabalaga. Namun Simeone berharap Oblak tetap bersama Atletico. Jaga gawang asal Slovenia itu menjadi bagian penting Atletico dalam beberapa tahun terakhir sejak bergabung dari Benfica pada 2014. Posisinya sebagai penjaga gawang nomor 1 Atletico hampir tak pernah tergantikan. Dia juga baru saja menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2023.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!